masa sulit, kita harus bersikap. Yang kedua, kalau kita bisa tenang, saudara, kita pasti bisa tetap berdoa. Orang di luar Kristen ngomong begini, saya bilang, udah tenang, kamu doa. Ini bukan Kristen, saudara. Tenang, kamu doa. Mana bisa saya berdoa? Nggak bisa, saya nggak bisa berdoa. Itu orang non-Kristen. Saya juga ketemu ada anggota saya yang Kristen, saudara. Waduh, ini pandemi gini, waduh, ini bisnis saya hancur, keluarga saya hancur, suami saya pergi, anak-anak saya nggak bisa diatur. Ini orang Kristen, saudara. Kita sekalian, senang berjumpa dengan semua Bapak Ibu dengan wajah yang ceria pada malam hari ini. Tentunya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Amin ya. Oke, malam hari ini saya mau sharing. Tadi bilang ada forum tanya jawab gitu ya. Ada forum diskusi. Terima kasih untuk nanti kita akan boleh sharing. Mungkin apa yang Anda juga bisa sharing bersama-sama. Dan saya akan sharingkan satu tema dengan bagaimana sikap seorang percaya atau bagaimana seorang percaya bersikap dalam menghadapi masa-masa sukar. Saudara, saat-saat ini kita memang PSBB sudah mau selesai. Kita bersyukur ya, akhir ini PSBB. Namun yang namanya krisis kesehatan, krisis pandemi itu belum berakhir. Ya. Dan kemarin Pak Jokowi udah tekankan garis bawahi bahwa Indonesia mengalami dua krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Saudara, bukan hanya Indonesia, dunia menghadapi krisis itu. Kalau saudara cermati, lihatin perkembangan terakhir, 20 negara yang mengalami minus tahun-tahun ini, tahun 2020 ini, bahkan Amerika, Kanada itu minusnya 12,8%. Indonesia termasuk yang bagus di antara yang jelek. Tapi saya optimis, Indonesia akan cepat bangkit. Karena ada anak-anak Tuhan yang setia berdoa untuk bangsa negaranya, setia berdoa untuk dunia. Ya, kita bersyukur kita boleh mengalami COVID pandemik, masa-masa COVID, yaitu masa 100 tahun yang lalu pernah terjadi virus demikian ganas, 100 tahun kemudian di masa-masa kita bisa mengalami. Walaupun kita tahu masa ini tidak masa yang baik, masa ini masa yang krisis, masa yang sukar. Makanya Pak Jokowi ingatkan masyarakat, jangan pikir biasa-biasa saja. Ini masalahnya setelah, karena gini, kenapa Presiden kita kasih warning? Karena setelah COVID ini akan terjadi di serangkaian krisis dunia, saudara. Bukan krisis lokalan, krisis dunia. Oleh sebab itu kita harus waspada, karena ini masalah krisis dunia. Tapi bisa bersyukur kita bisa mengalami masa-masa ini. Sebelumnya mungkin Anda nggak pernah mengalami masa-masa seperti masa-masa di COVID. Saya sharing bersyukur bisa mengalami masa COVID ini dalam masa PSBB ini hampir Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan, saudara. Ya. Tapi selama 4 bulan ini saya bersyukur walaupun bisnis yang namanya perhotelan nomor 1 yang kena imbas paling gede. Namun saya bersyukur sejak PSBB Februari, dari Januari hotel saya nggak pernah tutup, saudara. Hotel tetap buka walaupun yang namanya okupasi sangat minimal. Tapi 2 hotel kami yang ada di Jakarta dan di Anyer tidak pernah tutup. Itu saya sangat syukuri. Saudara, banyak hal yang bagaimana Tuhan tetap menolong dalam kondisi COVID pandemi. Saya bersyukur, saya 36 tahun pernikahan, di sini ada suami saya Yakub Pratama. Itu saya nggak pernah masak, saudara. Tapi masa PSBB, masa yang COVID pandemi, saya yang nggak pernah masak 36 tahun, bayangin, pernikahan 36 tahun, yang masak biasa suami saya. Suami saya ini selama COVID pandemi, dia sangat sibuk. Dari pagi sampai malam di layar komputer, saudara. Ada aja pokoknya urusannya, banyak sekali, kompleks sekali. Jadi saya kasihan suami saya pikir-pikir, aduh saya coba-coba, saya nggak suka masak, saudara. Tapi saya coba-coba saya masak. Pagi-pagi, bayangin, nggak pernah tuh ya ditinggal pembantu sampai 2,5 bulan, 3 bulan nggak dapat pembantu. Tapi saya bersyukur, sekarang saya dapat pembantu. Saya merasakan nikmatnya ada pembantu, saudara. Waduh, luar biasa.
2,5 bulan ditinggal pembantu, harus ngurusin rumah tangga. Saya sangat bersyukur saya bisa menikmati masalah-masalah yang itu sebenarnya sangat sulit. Tapi saya bisa enjoy. Pertama kali saya masak, pertama kali saya rebus jagung, yang namanya jagung rebus, jagung kukus, airnya hangus, airnya habis, saudara. Jadi jagung saya hasilnya adalah bau angus seperti jagung bakar. Nah, saudara, itu pengalaman saya. Saya mengalami bagaimana bikin jagung rebus aja nggak bisa, saudara. Sampai jagungnya itu bau angus. Saya pikir-pikir, ini rumah kayak ada bau angus di mana? Ternyata saya masak itu baunya nggak ada air. Waduh, luar biasa. Aduh, saya benar-benar. Dan saudara, pertama kalinya saya juga bikin cak kangkung. Walaupun saya makan, waduh kayaknya asin banget, nggak enak. Tapi suami dan anak saya bilang, enak mami, enak mami. Waduh, hati saya besar, saudara. Saudara, itu pengalaman yang tidak terlupakan selama hidup saya. Saya nggak suka masak, tapi saya terpaksa saya harus belajar. Dan saya bisa berselancar di antara gelombang-gelombang yang ada pada saya dan juga pada saudara. Saudara, pada masa COVID pandemi ini, banyak sekali orang yang sulit, saudara. Ya, kita bayangin, apalagi saya dipercaya Tuhan di Jakarta Selatan sebagai Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jakarta Selatan. Anda tahu yang namanya wanita, kalau menghadapi masalah panik dan luar biasa heboh. Saudara, dalam masa COVID pandemi ini, banyak sekali orang bisnis yang sangat sulit. Ya, apalagi pengusaha wanita di rumah harus bekerja, harus tanggung jawab ekonomi keluarga, harus juga ngurusin anak. Waduh, bertubi-tubi. Banyak sekali orang stres, saudara. Dalam menghadapi COVID pandemi ini, masa ini adalah benar-benar masa yang sukar. Saya banyak menghadapi, Tuhan percayakan saya ada di marketplace, ada di wanita pengusaha. Bayangin saudara, seorang pengusaha yang dahulunya travel agent umroh, itu besar saudara. Mendadak umroh tidak ada. Dan hampir gulung tikar, sehingga merubah menjadi pedagang ayam goreng. Saudara, itu struggling luar biasa. Banyak juga, ada juga yang EO, event organizer. Pengusaha di bawah saya, itu ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Ada event organizer cukup besar. Di Jakarta namanya cukup ternama. Namun dalam COVID pandemi ini nggak ada orang yang mengadakan event, saudara. Sehingga apa? Sehingga dia harus berdagang jualan sayur. Kebetulan dia punya lahan di Bogor. Jadi pedagang sayur mayur. Saudara, begitu kondisi Indonesia dan kondisi dunia, kalau tahun 98 Indonesia krisis, saudara. Setiap 10 tahun, 2008 juga krisis, 2018 juga krisis. Namun, itu lokalan-lokalan. Sekarang krisis yang mendunia. Bayangin, yang namanya Amerika superpower itu pun krisisnya luar biasa. Saudara, dalam kondisi COVID pandemi ini, semua orang sulit. Saudara. Semua orang sulit. Banyak sekali, saya setiap hari hampir dapat WA terus gitu ya. Sampai malam-malam, sampai suami saya bilang, WA masih apa sih malam-malam sih WA? Saudara maklum kalau ketua itu anggotanya 200, saudara bisa bayangin. Tiap hari saya di WA. Banyak yang WA kepada saya. Kondisi ini bagaimana? Ini bagaimana? Saudara, saya memberikan kata-kata firman tanpa saya menyebutkan ayat. Saudara. Banyak saya memberikan kata-kata firman tanpa menyebutkan ayat. Karena apa? Kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita punya pegangan, punya ayat firman yang menolong kita saat kita sulit. Asal kita mau rajin, kita mau gali firman, kita dapat itu, dan itu menjadi bekal senjata kita. Itu yang saya peroleh dalam hidup saya. Setiap hari selama PSBB ini saya lebih sibuk daripada saya di kantor, saudara. Suami saya juga begitu. Bayangin, saya dulu nggak pernah membicara di webinar. Sekarang di mana-mana saya diundang webinar. Itu yang namanya pengusaha-pengusaha yang UMKM. Bagaimana menolong? Saya berusaha untuk memfasilitasi untuk mereka dapat relaksasi kepada pemerintah. Menghadapi pemerintah. Dalam PSBB sampai orang tanya sama saya, itu ngapain itu ibu pergi-pergi banyak orang UMKM itu bagi-bagi telur, 20.000 telur, bagi-bagi se-Jakarta, saudara. Itu Tuhan kasih saya di marketplace untuk saya jalankan. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang sulit. Dan bagaimana ini teman-teman pengusaha yang sulit, kita memberikan dia kekuatan.
Karena mereka bukan hanya membutuhkan uang. Betul, uang kita salurkan ke bank untuk meter restruktur dari bank. Tetapi mereka lebih membutuhkan kata-kata kekuatan sehingga mereka tidak jatuh. Saudara, ada aja yang WA sama saya, aduh saya give up, saya angkat tangan, udah saya mau tinggalin rumah, saya tinggalin anak, saya tinggalin suami. Saya bilang, jangan nekat. Kamu ingat, harus tenang. Dalam masa-masa kesulitan ini, jangan tambah panik, tambah jatuh ke dalam lumpur. Tapi coba duduk, diam dan coba tenang. Saudara, malam hari ini saya mau bagaimana seorang percaya kita bersikap dalam menghadapi masa-masa sukar. Kita nggak boleh sama dengan orang dunia. Orang dunia menghadapi masa sukar, stres, depresi. Itu anggota saya berapa ibu yang sakit lambung, saudara. Asam lambung naik karena depresi. Banyak juga yang mendadak penyumbatan jantung. Itu luar biasa. Banyak sekali mati, bukan karena COVID-nya, tapi karena khawatirnya berlebih. Saudara, hari ini saya mau bagikan bagaimana kita orang percaya harus beda dengan orang dunia. Kalau kita lihat orang dunia menghadapi COVID ini, mereka masih bisa bertahan. Apalagi kita anak Tuhan menghadapi masa-masa sukar, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan. Saya mau baca satu ayat buat Bapak Ibu sekalian. Dari 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1 saya mau baca buat Anda sekalian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman Tuhan sudah katakan akhir zaman. Kalau kita lihat 2018, yang lalu 2019, tsunami, ya, itu anak gunung Krakatau batu-batu terus ya. Hotel kami di Anyer, waduh, tapi puji Tuhan, Tuhan dengan mujizatnya menjaga hotel kami tidak kena tsunami. Saudara, gempa bumi, tsunami di mana-mana, banjir bandang, itu tanda-tanda akhir zaman. Termasuk yang namanya COVID pandemi ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Firman Tuhan katakan, ketahui pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang adalah masa yang sukar. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi, bersikap menghadapi masa sukar? Apakah kita sama dengan orang dunia yang begitu panik, kemudian tidak tahu apa yang dilakukan, mengambil shortcut jalan pendek? Mari kita orang percaya, kita dibekali firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghadapi atau bersikap di dalam menghadapi masa sukar. Saya mau baca satu ayat buat Anda sekalian. Dalam Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Berkata demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat ini saya kasih kepada teman saya yang pada waktu panik luar biasa, kemudian dia bilang dia mau PHK karyawannya tidak mau di PHK, kemudian mau dipulangin. Jokowi bilang nggak boleh pulang kampung, akhirnya 25 karyawannya nyerbu rumahnya, semua tinggal di rumahnya nggak mau pergi. Saat karyawannya datang ke rumahnya, dia langsung panik, dia telepon saya sedang ada rapat di hotel. Terus dia telepon saya, ini gimana nih kak, saya diserbu karyawan. Hah, karyawan siapa serbu kamu? Karyawan saya. Karyawan kamu serbu kamu? Iya nih, aduh gimana? Aduh ibu, aduh udah teriak-teriak saudara. Saya bilang, tenang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Saudara, saya percaya setiap pandemi, hari-hari pandemi COVID ini, dari pertama, kita orang pasti minum vitamin. Betul? Semua pasti minum antioksidan, vitamin A, B, C, D, E. Waduh, saya juga minum A, B, C, D, E. Capek deh pokoknya. Ya, vitamin A, vitamin B, perlu B, beta karotin, vitamin C. Waduh, supaya segar, vitamin D, supaya tulang. Vitamin E katanya, ya, untuk mencegah COVID. Saudara, apapun vitamin A, B, C, D, E. Deg-degan gitu ya. Waduh, khawatir sana, khawatir sini. Sakitnya bukan sakit COVID, sakitnya sakit jantung, saudara. Kenapa? Karena hatinya nggak tenang. Kalau hati nggak tenang, nggak bisa segar tuh badan. Tetap aja loyo. Mau minum vitamin A sampai D, ya tetap loyo. Bukan berarti nggak perlu vitamin.
Saya katakan kita perlu minum vitamin. Tapi vitamin aja nggak cukup. Vitamin cukup buat menyegarkan tubuh jasmani. Tetapi tubuh rohani kita perlu yang namanya vitamin firman. Vitamin F. A, B, C, D, F. F ini penting nih, saudara. Ya, jangan vitamin A, B, C, D. F-nya nih vitamin firman. Vitamin F ini menyegarkan tubuh. Firman katakan apa? Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau hati kita nggak tenang, minum vitamin A, B, C, D juga percuma. Anda pasti selalu khawatir. Nah, saya katakan, kalau orang khawatir, itu adalah orang saat hubungan dengan Tuhan tidak baik, pasti khawatir. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, saat datang khawatir perlu nggak? Perlu juga sih. Takutan perlu nggak? Perlu juga untuk supaya kita waspada. Tapi kalau kita khawatir yang berlebih, itu yang bahaya, saudara. Namun kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti kita khawatirnya tidak berlebih, saudara. Dan bahkan mungkin kita tidak khawatir. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan baik. Maka kita tidak terjadi. Banyak orang khawatir. Kenapa? Kalau saya pikir-pikir, karena hubungannya itu tidak baik. Kalau orang hubungan baik dengan Tuhan, pasti dia tidak khawatir. Saudara, bagaimana kita bersikap dalam masa sukar? Yang pertama itu harus tenang. Kita harus tetap tenang. Karena hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kita bisa sehat, kita bisa kuat kalau kita tenang. Seringkali apalagi wanita, saya menghadapi banyak marketplace wanita, UMKM wanita, paling tidak bisa tenang. Ada masalah langsung bludak. Waduh, kayaknya dunia sudah mau runtuh, saudara. Saya kasih firman ini, tanpa saya menyebutkan ayat. Saya katakan, mari kita tenang dulu. Tenang. Dia tanya, Bu Ripka bisa tenang? Saya nggak bisa tenang. Oke. Sekarang coba kamu minum air dulu, biar supaya tenang gitu ya. Nah, saudara, masa tenang kita perlukan. Untuk apa? Hati kita nomor satu kita atur tenang. Kalau kita tenang, kita menghadapi sulit kayak apapun, kita pasti bisa melewatinya. Dan firman Tuhan katakan, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah, ini juga sambungan, saudara. Ada aja tuh yang namanya perempuan-perempuan, karena saya di marketplace perempuan, saya kasih contoh yang wanita, karena saya juga wanita. Itu wanita-wanita langsung di grup WA, karena kami ada pengusaha yang kelas atas, saudara. Kelas atas ada yang askes, alat kesehatan. Nah, ini bisnisnya bagus, saudara. Yang paling bagus berbisnis askes, yang lain mah habis semua. Yang bisnis fashion udah ganti APD semua, udah habis semua bisnisnya. Yang askes nih, waduh. Wah, di WA dibilang, wah, ada nggak ya orang kaviar? Saya mau beli nih 10 gram kaviar 300.000. Waduh, di grup langsung pada ribut. Wah, zaman sekarang ya masih cari-cari kaviar 300.000 10 gram, bayangin. Kalau 100 gram berapa? 3 juta. Masih makan makanan gitu. Saya katakan, kita nggak boleh iri sama orang. Kalau orang yang memang punya, dia ingin demikian, ya itu urusannya. Oleh sebab itu kalau orang yang iri hati itu membusukkan tulang. Artinya apa? Nggak ada gunanya. Kita iri hati malah menyusahkan diri sendiri. Saudara, ini firman Tuhan luar biasa. Saya dapat firman ini, saya sangat senang. Saya banyak share firman ini kepada teman-teman saya. Tanpa menyebutkan ayatnya ada di mana. Dan mereka tidak tahu itu dari ayat firman. Saudara, dalam saat-saat ini kita sangat butuh hati yang tenang. Kita butuh ketenangan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau kita pegang firman Tuhan, kita nggak akan goyah selama-lamanya. Kita percaya kita akan dapat ketenangan. Kita akan dapat keamanan. Jadi kita bersyukur kita anak Tuhan. Yang pertama dalam menghadapi masa sukar, kita harus tetap tenang, dekat dengan Allah. Maka kita bisa dapat kekuatan. Yang kedua, bagaimana dalam masa sukar, masa sulit? Kita harus bersikap. Yang kedua, kalau kita bisa tenang, saudara, kita pasti bisa tetap berdoa.
Orang di luar Kristen ngomong begini, saya bilang, udah tenang, kamu doa. Ini bukan Kristen, saudara. Tenang, kamu tenang, kamu doa. Mana bisa saya berdoa? Nggak bisa, saya nggak bisa berdoa. Itu orang non-Kristen. Saya juga ketemu ada anggota saya yang Kristen, saudara. Waduh, ini pandemi gini, waduh, ini bisnis saya hancur, keluarga saya hancur, suami saya pergi, anak-anak saya nggak bisa diatur. Ini orang Kristen, saudara. Saya bilang tenang, kita doa dulu. Nggak bisa berdoa. Orang Kristen bisa ngomong nggak bisa berdoa. Kita sebagai anak Tuhan, dalam menghadapi masa sulit, kita harus tetap berdoa. Saudara, kalau kita bisa tenang, kita pasti bisa berdoa. Oleh sebab itu, doa menjadi kunci kita menghadapi masa sukar. Saya mau baca dua ayat buat saudara sekalian dari Yakobus 5 ayat 17 sampai 19. Yakobus 5 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan ayat ini buat kita sekalian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, Yakobus 5 ayat 17-18 berkata, Elia manusia biasa sama seperti kita. Bayangin, dia manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia bisa menahan hujan jangan turun 3 tahun 6 bulan. Dia berdoa, hujan pun turun. Bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, dalam masa sukar, Elia pun pada saat itu adalah dalam masa sukar, saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan baik-baik. Tapi Elia manusia biasa, dia bisa melakukan mujizat. Kenapa? Karena dia punya iman yang mendatangkan mujizat. Dia bisa berdoa menahan hujan, dia bisa berdoa menurunkan hujan. Itu dahsyat, men, luar biasa. Namun firman Tuhan bilang dia orang biasa, manusia biasa. Artinya apa? Kita juga biasa, manusia biasa. Kalau Elia bisa berdoa dan mendatangkan mujizat, kita pun bisa berdoa dan kita bisa mendatangkan mujizat. Kita akan merasakan mujizat kalau kita punya iman, saudara. Seringkali kita bilang orang Kristen kita nggak bisa berdoa. Bagaimana Anda bisa melihat mujizat Tuhan kalau Anda berdoa pun nggak mau? Jangan harap kita melihat mujizat kalau Anda tidak mau berdoa. Kalau Anda berdoa, belajar baik-baik dari ayat ini, dari Elia. Elia manusia biasa sama seperti kita. Kalau dia bisa melakukan mujizat, menahan hujan dan menurunkan hujan, Anda dan saya pun bisa mengalami mujizat. Saudara, dalam masa COVID pandemik ini, saya mau saksikan saya mengalami banyak mujizat yang luar biasa Tuhan berikan. Mungkin Anda bilang, itu urusan kecil, saudara. Tapi buat saya itu mujizat. Saudara, 2 tahun yang lalu, 2018, 2019, anak saya Renhat pulang. Buat saya, hari ini Solidio Christian School bisa berjalan, Solidio Preschool bisa berjalan, karena ada anak-anak kami yang lulusan luar negeri pulang ke sini. Mereka mengerti yang namanya Google Class, Google Meet, yang namanya fasilitas Zoom meeting ini, semua dari anak-anak kami. Kalau saya terus terang gaptek, jujur, baby boomers. Anda yang baby boomer pasti harus ditolong oleh anak Anda. Saya bersyukur pada Tuhan, suami saya nggak gaptek, dia bisa. Namun kalau suami saya sendiri nggak mungkin, harus dibantu oleh anak saya. Bayangin saudara, dalam masa PSBB, sekolah kami mulus bisa jalan online. Itu buat saya, Renhat pulang ke Indonesia, bukan untuk saya, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang tunjuk dia untuk pulang, untuk ada maksud Tuhan buat hidupnya, buat sekolah Kristen Solidio, buat misi Tuhan yang harus berjalan di atas muka bumi Indonesia. Saya percaya, buat saya itu mujizat. Renhat bisa pulang ke Indonesia, buat saya mujizat. Orang pernah bilang sama saya, biarin aja di luar negeri anakku, kok disuruh pulang? Saya bilang, saya berdoa, kalau Tuhan suruh dia pulang, dia pasti pulang. Kalau Tuhan memang mau taruh dia di mana, itu urusan Tuhan, Tuhan akan taruh. Namun Tuhan bawa dia pulang, buat kami, saya, suami. Saya pikir itu adalah mujizat. Itu doa yang kami doakan
Dan hari ini kami merasakan itu mujizat Tuhan terjadi. Mujizat juga bisa terjadi buat Anda kalau Anda sepenuhnya berdoa. Berdoa yang bagaimana? Bagaimana resep doanya Elia sampai dia bisa mendatangkan mujizat yang luar biasa. Banyak orang merasakan mujizat dia. Baik, saya bacakan. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, doa Elia seperti apa? Doa Elia adalah doa yang fokus. Fokus bagaimana? Meminta dalam iman, sama sekali tidak bimbang. Saya sangat setuju statement Pak Rudi pada khotbah minggu lalu, hari Minggu. Kalau Anda bimbang, kebimbangan bisa menenggelamkan iman. Betul Pak Rudi? Ya, Pak Rudi kasih statement, saya kutip aja. Kalau kebimbangan itu bisa menenggelamkan iman. Bayangin, iman kita ditenggelamkan oleh kebimbangan, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita berdoa, bagaimana seperti Elia supaya ini terjadi mujizat, kita doanya harus fokus dan jangan bimbang. Kuncinya itu doanya harus dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Itu kuncinya doa. Kamu harus minta dalam iman dan tidak bimbang, maka engkau akan merasakan yang namanya mujizat Tuhan terjadi buat hidup Anda. Itu kami sudah alami semua. Dalam masa COVID pandemik ini, orang bilang bisnis apa yang bisa jalan, bisnis apa yang sekarang semua orang susah bisnis. Tapi saudara, ini sesi yang lain nanti mungkin satu saat saya akan siarkan kembali. Bagaimana dalam kondisi begini Tuhan menunjukkan ada bisnis online yang bisa tetap jalan. Saudara, ini satu terobosan dan satu mujizat, satu hal yang Tuhan berikan. Nggak ada yang nggak mungkin, saudara, apabila kita doa dalam iman dan tidak bimbang. Ya, jadi ingat, bagaimana kita bersikap dalam menghadapi masa sukar. Yang pertama saya ulang, kita tetap tenang. Yang kedua, tetap berdoa. Berdoa bagaimana? Berdoa dengan iman, berdoa dengan fokus, berdoa tanpa bimbang. Anda akan mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, secara singkat, dalam masa-masa kita menghadapi sukar akhir zaman ini, apa yang harus kita bersikap seperti apa? Yang ketiga, dalam masa sulit seperti apapun, kita harus tetap melayani Tuhan dan muliakan Tuhan. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 10 saya baca buat Anda, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Mari dalam masa-masa yang sukar, sikap kita tetap harus ada sikap yang namanya melayani dan sikap yang memuliakan Tuhan. Saudara bilang, kemana bisa melayani? Gereja tutup, belum buka, PSBB, nggak bisa melayani. Saudara, saya mau katakan buat kita sekali. Melayani itu bukan hanya berkhotbah seperti saya malam hari ini, saya sharing atau saya berkhotbah. Melayani itu bukan kamu menjadi asyik di gereja. Melayani itu bukan kamu menyanyi paduan suara atau vokal grup. Melayani itu bukan membawa kolekta atau melayani itu pembesukan. Tapi melayani Tuhan, Anda bisa berdoa di rumah masing-masing. Berdoa syafaat itu adalah pelayanan yang luar biasa, yang tidak terlihat di belakang layar, tapi bisa dirasakan oleh orang yang di depan layar. Saya bersyukur dan saya kemana-mana saya berani saksikan. Saya hari ini ada, karena ada dukungan doa, hamba-hamba Tuhan banyak doakan untuk saya. Teman-teman saya yang hamba Tuhan banyak doakan untuk saya. Dan yang paling dekat dengan saya, imam saya, kepala keluarga saya, suami saya, selalu dukung saya dan doa. Sampai hari ini. Tadi sebelum waktu makan malam juga sudah doakan untuk pelayanan saya malam hari. Saya mau katakan bahwa pelayanan doa itu pelayanan di belakang layar yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Ada kekuatan dari orang yang didoakan itu akan terasa, saudara. Jadi kalau Anda bilang pelayanan saya nggak bisa melayani, saya sudah baby boomer, sudah lanjut usia apa tidak. Saya mau kasih tahu. Anda bisa dengan lutut berdoa. Kalau lututnya sakit, pakai tangan dilipat berdoa. Kalau tangannya sakit, matanya merem, hatinya berdoa. Yang penting hati kita berdoa. Doa itu adalah sumber kekuatan.
Anda bisa melayani Tuhan dengan doa. Pelayanan doa adalah pelayanan yang biasa. Tuhan yang melayani di gereja kita. Anda doakan untuk bangsa negara ini. Doakan untuk presiden kita Jokowi yang seperti tadi kita sudah doakan bersama. Doa, doa, doa. Doa itu kunci buat kita Tuhan. Mengetuk pintu surga. Saudara, dalam menghadapi masa sukar, mari kita tetap berdoa. Tetap berdoa. Tetap melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan dengan doa itu merupakan suatu hal yang siapapun bisa lakukan asal Anda mau. Saudara, oh bagaimana saya dalam masa pandemi COVID, dalam masa sukar saya bisa melayani Tuhan, saya bisa memuliakan Tuhan, pakai apa? Nggak punya apa-apa. Oh saudara, muliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Apakah kita bilang, oh duit kita sudah nggak ada, nipis, kita harus bantu-bantu orang sumbang-sumbang. Bukan itu saudara. Memuliakan Tuhan bisa dengan kata-katamu. Muliakan Tuhan dengan sikapmu. Di mana engkau taruh di situ, suamimu melihat engkau berubah. Itu adalah pelayananmu dan muliakan Tuhan melalui hidupmu. Suamimu melihat engkau berubah, istrimu melihat suamimu berubah. Itu adalah satu bentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang ada padamu? Muliakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan kita merasa, oh kita nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa muliakan Tuhan. Oh muliakan Tuhan hanya dengan uang. No. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Dengan eksistensi apa yang ada di tanganmu. Muliakan Tuhan. Kalau Anda hari ini punya senyum. Anda senyum. Muliakan Tuhan dengan tersenyum. Anda bisa memberikan senyum di antara orang-orang yang mukanya udah sulit, mukanya udah susah, udah merasa ini udah 4 bulan nih bisnis nggak ada, keluar terus, masuknya nggak ada, mukanya udah susah banget. Berikan senyum yang terbaik Anda buat dia. Itu Anda sudah muliakan nama Tuhan. Orang tahu kamu adalah anak Tuhan, kamu bisa tersenyum di antara hal-hal yang sulit, itu sudah muliakan nama Tuhan. Mari kita praktekkan firman Tuhan itu. Saudara, saya mau nutup dengan Habakuk 3 ayat 17 dan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin buat firman-Nya, saudara. Sekalipun tidak ada pohon ara udah nggak berbunga, kita udah nggak dapat bunga apa-apa dari pohon ara, sekalipun nggak ada pohon anggur itu udah nggak ada berbuahnya, sekalipun pohon zaitun sudah mengecewakan kita, udah nggak punya apa-apa hasil, ladang-ladang nggak menghasilkan bahan makanan, kambing domba semua terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bisakah kita berkata demikian dalam menghadapi masa sukar ini? Mari, kalau dalam kitab Habakuk bisa, kita pun bisa. Tetap dalam masa sukar, kita bisa muliakan Tuhan. Tetap dalam masa sukar, kita bisa melayani Tuhan. Tetap dalam masa sukar, kita tetap berdoa. Dan tetap kita setia kepada Tuhan. Dan tetap kita tenang. Sehingga dalam menghadapi kesulitan apapun, orang bisa melihat ini bedanya anak Tuhan dengan anak dunia. Karena Anda bisa menampilkan sesuatu yang beda. Amin untuk firman-Nya. Biar dalam masa sukar ini, 3 poin yang penting. Tetap tenang, tetap berdoa, tetap melayani dan muliakan Dia. Menjadi bagian dari hidup saya. Anda akan merasakan begitu.